Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deti. Waalaikumsalam, Bu Sofi. Sepertinya kurang semangat ini Bu Sofi ya. Iya nih, lemes banget, Bu. Aduh, semangat saya, motivasi saya jadi turun ini setelah keluar dari kelas ini. Eh, oke Hmm, Bu, oke dalam rencana pertemuan kali ini kita akan membicarakan apa ya Bu ya? ya, karena dengan keluh kesah saya nih, Bu, tadi habis dari kelas, terus saya merasa kesel banget nih, merasa bete, merasa apa ya namanya ya, dengan kelakuan murid saya nih yang tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu gitu, Bu. Hmm, tugas seperti apa ya Bu yang tidak dikerjakan oleh murid Ibu dengan tepat waktu? Bisa diceritakan Ibu? Gini Bu, tugasnya sih sebenarnya ringan, menurut saya ringan itu tugas video sih, tugas video karena kemarin kan kita lagi bahas tentang peraturan. Nah, di peraturan tersebut ada peraturan lalu lintas. Nah, saya memberikan tugas dengan membuat video peraturan lalu lintas yang ada di sekitaran tempat tinggal anak-anak. Nah, saya ini inginkan anak itu mengumpulkannya 1 minggu dengan waktu yang 1 minggu gitu. Lalu saya juga sering mengingatkan gini nih ke anak, ayo kumpulkan tugasnya dengan di grup WA. Nah, dan pas ketemu juga suka mengingatkan gitu. Nah, anak malah ngomong gini, ada satu nih yang ini yang susah gitu. Dia bilangnya, Bu males Bu, lemes Bu. Pokoknya saya nggak semangat Bu, lagi males gitu aja. Lagi nggak mau gitu, lagi males. Oke. Gitu dan gitu terus Mm, setiap mm, harinya. mm, mm. Itu Bu. Iya, berarti ini eh, yang membuat ibu tidak semangat itu karena murid tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan karena memang dia juga malas, Bu ya. Nah, lantas Iya. ya sebenarnya situasi ideal Hmm. apa sih sebenarnya yang ibu inginkan dari siswa tersebut? Iya sih ya, karena dia inginnya malas-malasan terus, terus saya ingin tuh murid saya tuh punya motivasi Bu, punya motivasi yang tinggi atau punya semangat dalam belajarnya. Hmm, 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 hmm. Lalu menurut ibu indikator seperti apa sih yang harus dimiliki siswa kalau dia memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar? Hmm, menurut saya motivasinya itu di dalam belajar, terus dia harus bersemangat Hmm. dan interaktif gitu di kelas itu interaktif dalam setiap pembelajarannya. Nah, setiap kali diberikan tugas juga saya harap anak ini mengerjakan dengan tepat waktu gitu. Itu yang ingin saya dapatkan dari anak saya gitu, anak didik saya, murid saya ini gitu, Bu. Iya ya. Nah, selama ini, hal apa saja yang sudah Ibu Sofi lakukan di dalam kelas? Banyak sih menurut saya Bu, saya suka di kelas juga sudah memberikan nasihat, sudah memberikan motivasi, eh, terus memperhatikan anak-anak yang agar tidak malas gitu ya. Terus saya juga mengingatkan kapan tugas itu harus dikerjakan gitu, harus diselesaikan gitu maaf. Lalu saya juga mengingatkan kalau tugas selesai itu mendapatkan poin lebih atau nilai ketepatan waktu gitu Bu, nilai ketepatan waktunya. Ya, ya. Mm-mm. Lantas nih, tindakan apa yang nanti akan Ibu Sofi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Bu Sofi nih di dalam kelas? Hmm, Mungkin saya akan membuat pembelajaran atau model-model pembelajaran yang menarik ya Bu ya, kayak memberikan pembelajaran yang menarik, yang interaktif mungkin itu yang di kelas Oke. untuk agar motivasi anaknya keluar gitu. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Bu. Oke, baik. Selain itu, ada lagi yang bisa Ibu Sofi lakukan, kira-kira untuk bisa meningkatkan
motivasi belajar siswa itu meningkat di kelas? Seperti apa Apa kira-kira? ya Bu ya? Hmm, mungkin saya bisa memetakan kebutuhan belajar murid saya terlebih dahulu ya Bu, karena memang kayaknya dari malas ini harus dipetakan dulu nih belajar muridnya, minatnya mungkin, terus profil belajarnya, agar juga dapat menerapkan sosial emosional murid saya, mungkin itu yang harus harus saya lakukan mungkin ya Bu ya, itu ya. Oke. Jadi di sini tadi Bu Sofi sudah menyampaikan dua ya, dua rencana solusi ya Bu ya. Tadi saya menangkap pertama, Ibu akan menerapkan pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang Mhm, kedua, Ibu iya, nanti akan melakukan pemetaan ya kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Baik itu iya, tadi ada pemetaan kesiapan, terus ada mhm, minat, ada profil juga, dan juga nanti ada mhm, menerapkan tentang keterampilan yang pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian iya. di sini yang mana yang menurut Bu Sofi memiliki pengaruh yang lebih besar tingkat keberhasilannya terhadap motivasi belajar siswa tersebut? Mungkin saya akan mencoba yang kedua Bu, yaitu dengan memetakan murid ya. Mm-mm. Karena memang menurut saya, dengan model pembelajaran interaktif juga saya sudah sebenarnya itu udah model pembelajaran interaktif menurut saya, Bu. Tapi kayaknya masih males aja ya, mungkin mungkin dengan yang kedua ini ya, menurut saya dengan memetakan kebutuhan belajar murid ini, dengan sesuai minatnya, dengan sesuai dengan profil belajarnya, lalu, lebih semangat lagi dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Oke. Karena, saya memberikan tugas tersebut juga menurut saya itu sudah berdasarkan minat mereka gitu, dengan pilihan minatnya sendiri gitu. Oke. Sini berarti Ibu akan menerapkan solusi yang kedua, itu menerapkan pembelajaran dengan pemetaan kebutuhan ya Bu ya. Kemudian dengan Iya. sosial emosional supaya meningkatkan motivasi. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tersebut? Eee, merencanakannya mungkin saya akan segera Bu, di pertemuan berikutnya, di pembelajaran berikutnya, karena memang pelajaran saya kan ketemunya seminggu sekali gitu. Jadi nanti Hmm, saya akan, merancang pembelajarannya terlebih dahulu gitu. oke. Oke Bu. Kemudian siapa saja ya Bu ya kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Mmm, saya akan berkolaborasi terlebih dahulu mungkin dengan, eee rekan guru yang lain agar, ini bisa tercapai dengan baik. Juga bisa bisa jadi saya akan berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, Bu. Oke, oke. Baik, Bu. Bagaimana nih, Bu, hasil diskusi pertemuan kita kali ini? Mmm, iya, Bu, saya jadi dapat, sedikit pencerahan ini, Bu, dari Ibu. Saya teringat, ternyata, ada pembelajaran diferensiasi sosial dan emosional itu, Bu. Yang, harus, dipetakan atau biar, semangat anak ini muncul. Terima kasih nih Bu sudah memberikan saya sedikit pencerahan. Kemarin, rasanya nggak, blank lah istilahnya ini, kenapa semangat anak saya masih menurun, ternyata kita harus menggali emosionalnya sepertinya Bu, gitu. Dan semangat belajarnya ini dari diferensiasi sosial emosionalnya, itu Oke, Bu. makasih, Bu, ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, Bu, ya. Oke, Bu. Baik, kira-kira nih,
kita akan bertemu lagi kapan ya Bu untuk membicarakan lagi hasil dari rencana tindakan ini Bu? Hmm, mungkin 2 mingguan ya Bu ya. 2 minggu untuk kita mencoba berdiskusi lagi karena dengan pelajaran saya seminggu sekali ini saya menerapkan saya harus melihat dulu hasilnya nih hasil Oke. yang sudah saya terapkan diferensiasi sosial emosionalnya gitu Bu. Iya, Ibu. Oke, semangat Bu ya. Saya tunggu ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya, Ibu Ya, sama-sama. saya pamit Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.